urin, ya, urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning, ya, tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, menggunakan air. Kita bahas sedikit-sedikit supaya nanti teman-teman paham apa yang harus kita lebih banyak makan, apa yang harus kita kurangi, seperti itu maksudnya. Ya. Tadi mungkin Aa bilang, kenapa ayam tadi apa tadi? Nggak makan nasi kan? Ayam makannya apa? Apa bekatul ya? Sekam itu kan? Nah itu kalau saya disodorin atau saya disajikan sekam atau mungkin sekam sama nasi putih gitu kan, saya akan pilih sekamnya karena lebih banyak serat dan gizinya di sekamnya. Paham ya? Jadi sekali-kali cobalah makan sama ayam dua, kan gitu ya. Jadi banyak masalah dalam makanan kita zaman sekarang yang kita nggak sadar ya. Kemudian tadi nasi goreng pakai telur nggak? Telur itu protein nggak? Diapain? Digoreng kan, diceplok kan, protein rusak dengan pemanasan. Jadi yang dimakan apa itu? Bingung kan yang makan apa? Kalori tok gitu kan. Miskin serat, miskin nutrisi, miskin enzim, miskin segala macam. Ujung-ujungnya apa? Gak apa-apa sih. Ujung-ujungnya apa? Tubuh minta istirahat. Semua yang menyebabkan keletihan badan kita, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, maka tubuh pasti akan minta istirahat. Makanya malam dijadikan Allah untuk istirahatnya badan. Ya, malam dijadikan Allah untuk istirahat badan. Maksudnya yang diistirahatkan apa sih? Hormonnya, enzimnya, sistemnya, semua diistirahatkan. Itu sebabnya dalam istilah bahasa Inggris, pagi-pagi itu kita sarapan. Sarapan dalam bahasa Inggris namanya apa? Breakfast. Fast yang di break. Betul? Ibarat kata buka puasa. Buka puasa, Rasulullah mengajarkan pakai apa? Udah mulai kelihatan clue-nya kan? Kita disunahkan, Rasulullah mengajarkan pagi-pagi itu makan buah. Quran pun mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya badannya pun dalam fase pengeluaran. Pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil seperti itu. Maka pagi-pagi itu yang paling tepat bukan makan bubur ayam, bakwan. Jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih sudah cukup sebenarnya. Anda makan sedikit buah-buahan ya, dikunyah dengan baik, atau makan kurma sudah cukup pagi-pagi. Dan pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan karena memang grelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Jadi kalau orang makannya pagi hari banyak sama kayak siang pasti ngantuk. Seperti yang ngangguk-ngangguk nih para pelaku-pelakunya nih. Jadi kira-kira pagi-pagi cocok makan apa? Kapan mau diubah? Besok. Allah saksinya ya. Ya. Kenapa Anda harus hidup sehat? Kenapa kita harus? Jadi gini, saya sering sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan semuanya. Ya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Ya, maka ada rukun Islam, kemudian ada sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan itu semua dengan baik, ngikutin bagaimana polanya. Nggak usah 100% lah, 20-30% udah lumayan bagus. Ya, contoh mungkin saya sering sampaikan berulang dan saya akan ulang kembali. Mengatasi berbagai macam masalah degeneratif atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang sekali. Ya, kalau kita ngikutin polanya Nabi, dan memang sains menjelaskan tentang itu. Nabi menjelaskan atau mencontohkan apa? Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4 8. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 3 kali sebulan. Sudah 8 tambah 3 udah 11. Plus ditambah lagi dengan pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita berbekam. Itu sebuah metode pengobatan atau detoksifikasi yang luar biasa. Saya barusan dapat video jadi gini. Dan manusia, supaya teman-teman paham ya, kita memang tidak didesain sebenarnya secara bahasan gigi ya. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering makan daging sebenarnya. Apalagi tiap hari. Kenapa? Karena gigi kita sendiri jumlahnya kan 32.
4 gigi kita gigi taring, betul? Sisanya kan gigi seri sama geraham. Artinya apa? Artinya 4 taring itu kan porsi hewaninya cuma 15%, sisanya nabati. Gitu loh. Kecuali memang giginya taring semua seperti singa. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Ada videonya. Itu sebabnya kalau teman-teman kita sakit, biasanya kita kirim apa? Atau kita bawain apa? Buah kan? Ada Anda bawa bakso, mie ayam, apa gitu, nggak ada kan? Pesannya apa? Pesannya, waktu ente lagi sehat, makan ini barang. Ya, supaya badannya tetap fit. Ya, badannya tetap fit. Masa depan kesehatan kita, teman-teman sekalian, akan ditentukan 5-10 tahun ke depan dari apa yang kita makan hari ini. Banyak lagi, tapi salah satunya itu. Ya, maka perhatikanlah, falyanzuril insana ila ta'amih, kata Allah. Maka Al-Quran memberikan pedoman yang luar biasa baik atau luar biasa penting untuk kita, yang itu sebenarnya ada dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga kira-kira apa tanda atau tanda-tanda badan kita bermasalah. Ya, badan kita bermasalah, tanda-tandanya apa? Banyak. Pertama, bawaannya lemes terus. Ya, bawaannya lemes terus. Kemudian susah turun berat badan. Ya. Kemudian mood swing. Mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita zaman sekarang baperan. Tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, ngomong sedikit, left group, left group, left group. Orang begini, Bu, cepat ubanan, Pak, Bu. Kenapa? Beban dari dirinya. Maka tadi kalau tadi cerita tentang Rasulullah itu ketika beliau meninggal, ya kita baca dalam kitab-kitab tentang sirah beliau itu, ketika beliau ubannya Rasulullah ada yang menyebutkan cuma 3 waktu meninggal, atau ada yang menyebutkan 11, atau ada yang menyebutkan 20. Orang beruban itu, atau orang beruban adalah tanda penuaan, tanda udah mau mati gitu lah bahasa kita. Kalau udah tahu ubannya udah banyak, ya udahlah, sering-sering ke masjid lah, gitu. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang baru saja masuk semester 1 kuliah, sudah ubanan. Apa penyebabnya? Stres juga ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, dikasih bahan kimia, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Kita sebut dengan missing elektron. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih, coba trial gitu kan. Jadi ada satu orang yang, kalau teman-teman lihat di YouTube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food. Film dokumenternya judulnya Super Size Me. Jadi selama 1 bulan dia makan fast food. Gak usah sebutkan mereknya apa. Dan selama 9 bulan ke depan dia harus mendetok badannya dengan keluhan bahkan penyakit hampir 90 jenis penyakit. Ya, seperti itu. Ya. Yang akhirnya dia bisa kembali, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau Anda, ya kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita tuh bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maaf. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia nggak langsung dia nggak langsung seperti air. Kalau air itu kan langsung larut. Ya, jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, nggak apa-apa. Nyampah itu makan yang nggak sehat, bahasa saya gitu aja. Tapi ingat, dia akan terserap sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, ya, sebelum penyakit itu datang, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas nggak jelas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulunya bisa makan katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres. Ya, maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga kalau di sini sebutkan occasional headaches, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa gitu loh. Jadi kita ngerti dulu badan kita itu bermasalah. Jadi
Kesehatan yang benar bukan nggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. Ya, munculnya vitalitas badan. Jadi kita nggak marahnya terkontrol, ya. Kemudian moodnya stabil seperti itu. Ya, itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi makan. Ya, dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk. Ya, gemuk dan seterusnya lah, banyak masalah badannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, kegemukan di mana-mana. Seperti nggak banyak yang gemuk di sini. Ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Tadi kacamata saya di mana ya? Tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Gitu lah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. Ya, dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya? Bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam 1 minggu itu, setelah 1 minggu deh 3 hari aja. Porsi makan Anda lebih banyak sayur sama buah. Nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan dan nanti kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa. Belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak perlu kita pakai, ya, bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran. Ya. Tapi setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul. Ya. Dan kita nggak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami. Jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Ya digosok-gosokin lah di bagian ketiaknya, maaf. Ya, itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makanan tiap hari kan? Jengkol apalagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Kemudian urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning. Ya. Tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share juga di Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detox adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan. Ya, yang halus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma. Ya, blender sama kurma, atau juga bisa di blender dengan 1 atau 2 kapsul habatus sauda. Ya, itu bisa buat mendetoks badan. Ya, air kelapa. Berapa banyak sekali sehari cukup. Ya. Jadi air kelapa ditambahkan dengan tadi kurma, atau air kelapa dikasih madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetoks badan luar biasa itu. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Jadi kemarin ada mahasiswa tadi pagi tanya, ya kemarin juga, bagaimana caranya karena kami mahasiswa nih, kami kan budget terbatas, bagaimana cara tetap hidup sehat? Jawaban saya puasa. Ya kan? Kan gak banyak makan duit kan? Habis itu pergi ke pasar, beli kunyit, beli jahe, beli serai gitu kan, beli buah sedikit, 10.000, 15.000 udah cukup. Makanya nggak perlu mahal-mahal kok untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan kita membiasakan untuk berpuasa, ya. Dan
berharap misalkan ada kondangan misalkan itu toh. Lumayan kan? Ya seperti itu. Kemudian oh ya. Ya. Izin dok. Insya Allah sesi tanya jawab pukul 17:10 ya, saya izinkan. Kemudian abdominal pain. Jadi abdominal pain ini maksudnya sering nyeri perut, kram. Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah. Jadi kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. Ya. PCO nanti muncul dari situ, kemudian endometriosis, infertilitas akan muncul dari mens yang bermasalah. Ini secara umum kayak begitu. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Kemudian sleep disturbance. Jadi maksudnya yang lain daripada itu adalah gangguan tidur. Ya, gangguan tidur. Jadi gangguan tidur, orang susah tidur itu masalah. Makanya saya sarankan kalau bisa teman-teman, kalau memang Anda memang suka olahraga, jangan olahraganya malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida. Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen dari proses fotosintesis tadi. Dan memang secara fisiologisnya hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Kalau malam hari parasimpatik yang bekerja, kalau siang hari simpatik. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu jadikan sebagai istirahat. Diistirahatkan apa? Organ, sistem, enzim semua diistirahatkan. Ya. Maka saya katakan kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti ya tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah, buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan. Nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu. Dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah. Makan buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut. Ya. Dan memang nggak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan. Gosok-gosok nggak ada. Jadi intinya makan buah. Habis makan buah Anda makan apa? Sebelum makan buah lebih baik Anda minum dulu. Minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi nggak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Ya. Seperti polanya kayak begitu kalau saya sih ya. Sayur nanti di situ ada sayur, kalau memang butuh protein silakan pakai protein, dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe. Kalau nggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti sekarang saya nggak ada demonya, kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita tempe yang kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya. Kok haha? Kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Oh nggak percaya deh. Baru tahu ya Pak? Itu obat emah terbaik Pak. Karena kan probiotik dia, fermentasi. Ya. Tempe nanti dibikin sandwich. Namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma. Dimakan, itu obat mah. Bukan hanya obat mah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita, itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya, air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu, itu lalu Anda makan tempe, itu luar biasa energinya itu. Ya. Jadi nanti dicobain aja. Ya, apalagi tempe yang kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya ngulek sendiri tempe sambalnya itu, jadi sambalnya sederhana sekali isinya, cuman bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma buat manisnya, pengganti gula, kan kita nggak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitulah Pak. Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula, ya. Kenapa? Berarti kita nggak perlu glukosa, perlu tapi bukan gula pasir, gitu loh. Buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga kan gitu maksud saya, ya.
kita tetap butuh glukosa ya, tapi bukan dari gula pasir yang sisa yang cuman meninggalkan glukosa doang. Yang tidak orang yang belum banyak tahu justru malah glukosa ini Bapak Ibu sekalian kalau nggak dipakai di badan kita dia diubah oleh badan menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau nggak kepake diubah lagi menjadi lemak. Jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita tuh banyak atau tidak, ya lihat aja porsi gula dan porsi nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita tuh itu bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini pesantren gini ya, kalau mungkin saya sarankan ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Ya, tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih silakan, tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma 1 sendok makan. Hal lagi. Hailah. Seperti kaget banget. Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya kadang-kadang bisa seminggu nggak makan nasi. Kadang-kadang saya bisa nggak makan sampai 20 jam tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita tuh dibiasakan lapar, jadi gini. Saya coba tunjukkan sebuah slide supaya teman-teman paham. Jadi nanti lama-lama kita nggak perlu banyak makan tapi sekali makan tuh berkualitas. Jadi gini. Ada namanya model kompartemen. Jadi ketika kalori masuk nggak kepake, glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia disimpan jadi body fat. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip keto, mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget karena saya ubah. Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya. Ya, glukosa yang kompleks, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple. Ya, itu justru memberatkan badan kita. Jadi caranya gimana supaya bisa dibongkar? Ya jangan atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir nggak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Kan air putih. Terus tanda badan kita tuh sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, itu banyak body fat yang tersimpan nggak kepake. Artinya ibu-ibu juga sama, ya, bapak-bapak lagi kan. Artinya apa tuh namanya? Banyak timbunan energi yang nggak kepake. Jadi saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini bukan penelitian tapi tulisan lah, seseorang dokter juga dia katakan ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, artinya dia nggak makan tapi minum iya ya, jadi minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ya. Maka Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini. Kita yang mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen. Melatih diri judulnya kan, sampai di sana salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu, lalu Anda makan buah, minum air putih, pulang. Tuh katanya mau melatih lapar. Hah? Habis pulang dan nyari bakso apa gitu, sama aja bohong. Hidup sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji, orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin ya lihat beberapa teman-teman pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat mereka dengan gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang tega banget nih orang gitu kan.
badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna luar biasa, tapi subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti beberapa lama kemudian, seminggu kemudian mulai tuh batuk lah, demam lah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh nggak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan. Dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu mereka bertahan, badan tuh bertahan, Bu. Apalagi zaman sekarang kan sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak nggak ada yang benar musim tuh gitu kan. Yang benar badan dia doang. Rambutan disalahkan, batuk. Apalagi itu? Duren. Duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim buah atau apapun, badan kita yang salah gitu kan. Karena terlalu banyak, kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang nggak terurai. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Ya. Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, Anda sudah mulai mikir. Ya. Dan salah satu indikator kita udah sehat, sudah insyaf, sudah benar gitu ya. Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah atau buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, lihat abang-abang gorengan itu bahagia yang luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Ya. Dan tidak ada. Jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah terkait dengan itu, kita memang minta. Jadi nggak makan buah tuh nggak enak, makan sayur nggak enak gitu kan. Nggak minum madu, itu badan tuh nggak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu nggak enak banget paginya tuh. Nyesalnya luar biasa. Sama juga dengan hidup saya. Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga. Apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Statistiknya saya baca gitu. Tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minumin aja, kunyit. Gitu kan. Mau minum atau tidak? Paksain kan. Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin infus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan. Akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut, satu keluarga sehat. Dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka nurun drastis coba. Hal sederhana loh. Ya, hal sederhana yang kita memang butuh effort untuk mengubahnya. Ya, kalau boleh saya katakan untuk kita switching nggak makan nasi itu butuh effort. Tapi Anda harus berusaha. Ya, berarti nggak makan nasi sama sekali, makanlah tapi jangan banyak-banyak, gitu kan? Ya, atau mungkin diganti dengan karbo-karbo yang lain. Ya, atau juga ketika mungkin lagi, semangat banget hidup sehat gini kan, ada teman ngajakin baksoan yuk, gitu kan? Anda harus konsisten dengan itu. Ya, jadi biasanya kalau teman-teman tuh kalau udah ketemu saya gitu kan, kemarin saya di acara JCC ada seorang tokoh gitu kan, dia makan gitu kan, dia makan nasi goreng. Nasi goreng ada apanya, ada kerupuknya, ada telurnya gitu kan. Ketika saya muncul, disembunyiin sama dia. Gak apa-apa, sehat, saya bilang itu. Acarnya sehat. Ya. Kerupuknya udah tepung, dikasih minyak, coba. Enak kan? Enak kok. Enak belum tentu sehat loh Pak. Kalau saya milih enak dan sehat. Ya makanya akhirnya saya mencoba mengembangkan sendiri bagaimana memasak ya. Contoh kemarin saya di Jakarta, saya share juga bagaimana kita masak ikan. Ikan tuh bisa dimasak tanpa kita perlu minyak. Kemarin kita bikin waktu di cooking class itu saya bikin ikan gabus yang kita file gitu ya. Ikan gabus yang difile kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita panggang. Ya, nggak pakai minyak. Kemudian kita makannya pakai dressingnya pakai alpukat. Alpukatnya di blender ya, dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam, dikasih itu. Jadi ditaruh di atasnya.
Enak? Sehat nggak? Oh, kalau gue gitu bro. Maaf ya bro. Mie ayam lewat bro. Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya. Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalaulah kita na'udzubillah min zalik kena penyakit yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Bu. Sedikit mau berusaha ya untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin fitness segala macam, tanya sama personal trainer, 80% badan kita tuh dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% loh exercise-nya. Betul? Bagaimana mau sehat kalau seandainya isi piringnya, isi gelasnya katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik gitu kan. Misalkan contoh kurma itu prebiotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik tuh kurma merupakan salah satu makanan yang namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usus. Jadi coba rutinkan makan kurma setiap hari 7 butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang loh. Itu dahsyatnya, maksudnya Allah tuh begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan, ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini, kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah, gitu loh maksudnya. Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang itu luar biasa. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Ya. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ya, ada orang bertanya, dok maaf, kalau minum kunyit itu aman nggak? Karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu. Karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disitu disebutkan kunyit itu kalau diminum, ya, bisa menyebabkan mandul. Gitu. Saya jawab iya kalau ente minumnya seember. Sekelingking, 2 kelingking berapa banyak sih gitu loh. Ya orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang biasa masak ya. Yang biasa masak itu, maka kalau saya yang saya kerjakan kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya misalkan, itu biasa kuahnya saya minum. Ya, pindang atau gula yang tanpa santan itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih gitu, itu saya minum karena itu obatnya di situ gitu ya, polanya kayak begitu. Maka nanti kalau Anda yang kan saya lihat di sini banyak yang belum menikah, jadi kalau mau cari jodoh yang tanya sama dia, kamu minum madu sehari berapa kali? Kan pernikahan kan ingin menghasilkan keturunan, betul nggak? Dan sekarang gimana mau menghasilkan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Ya, apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan bubur ayam kerupuk, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya nggak bercanda ini. Ya, beneran. Ya. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya. Gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu quote itu berbunyi good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah.
Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasulullah tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Ya. Banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Ya, apa saja mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat nggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang, dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi, ya. Gitu. Jadi turmeric dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit, turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu betul dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya. Cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, provinsi Jambi itu, dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas, itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengcombine kayak begitu, contoh misalkan, saya pernah share waktu itu bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda, ya dia akan jadi minuman gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis. Bonggolnya nanas. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper ini kan lada hitam ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu. Jadi pagi-pagi itu Anda bikin teh kayu manis. Jadi mau air panas gitu ya, kasih masukin kayu manis, nanti kasih madu sedikit nggak apa-apa. Nggak minum pakai madu pun nggak apa-apa. Kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis ketika minum. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah. Tapi kalau tetap pengen madu silakan. Dan jangan pakai gula pasir. Jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi, minumlah kopi, tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner. Kopi merupakan salah satu pembakar lemak yang baik. Ya, tapi jangan pakai gula. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kalau saya biasanya mood booster mineral saya, mood booster. Jadi kalau saya pengen punya ide tertentu, itu biasanya saya minum kopi sama coklat. Ya kalau di kafe namanya kafe mocha itu loh. Kopi sama coklat kan itu kan? Kalau saya, tapi tiap orang kadang-kadang beda. Termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa. Dan di samping itu juga salah satu yang terbaik yang kita bisa konsumsi di pagi hari, ya. Dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman, namanya pisang. Jadi pisang itu baru sekalian, salah satu produsen hormon atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang di dagingnya pisang itu, terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, sudah ada titik-titik hitam itu, dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya. Bahan bakunya, maaf. Jadi kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik itu. Ya, kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku hormon kebahagiaan itu namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan
baku hormon. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan pisang, makan sama kulitnya. Kalau susah di blender aja. Di blender kasih kurma sedikit, jadi deh smoothies pisang. Itu nikmat sekali dibikin, kalau secara teorinya bisa bikin happy karena dia mengandung serotonin sangat tinggi. Luar biasa kan? Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu beda fungsi semua. Kurma, ada kurma yang masih basah, yang masih mengkelit agak keras itu ada sepetnya, ada manisnya, ya. Dia peranannya dia itu cenderung bisa memperbaiki fungsi liver. Tapi kurma ketika sudah matang, peranan dia lebih dominan ke lambung. Jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu beda peran. Jadi Allah menciptakan itu Bapak sekalian dengan beraneka ragam warna, dengan beraneka ragam rasa, itu punya manfaat sendiri untuk manusia. Sehingga nanti kalau teman-teman mau nyobain pagi-pagi, selain tadi beberapa pola buah tadi, Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah, misalkan ada apel, ada anggur, atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan lah ya, atau belimbing gitu. Lalu sedikit tambahkan dengan timun misalkan gitu. Lalu Anda peres jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu. Saat Anda sarapan seperti itu, tiba-tiba ada bunyi piring, ting ting ting, bubur gitu kan. Godaan lagi gitu kan. Ya, maksud saya kita harus komitmen ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud, sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sampai kapanpun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita, ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Kapan mau hidup sehat? Ramadan sama aja. Betul nggak? Saya tanya, Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan lagi. 11 bulan sudah gorengan, Ramadan gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Saya kemarin Jakarta beberapa masjid waktu saya ngisi kajian Ramadan sana bilang, coba diubah, saya bilang. Iftarnya diubah, jangan lagi ada gorengan di antara kita, saya bilang gitu loh. Kan buah murah. Anda bisa kasih buah kan? Ya, kita kasih buah atau mungkin kasih air infus atau air madu, macam-macam. Bagi Ramadan itu kan, Ramadan itu bulan kurma yang berlimpah luar biasa. Kita bisa bikin air rendeman kurma, daripada ngasih teh lebih baik ngasih air rendeman kurma atau air infusan kurma. Kalau saya berpikir seperti, kenapa? Sudah 11 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh. Kapan mau sehatnya? Gitu loh. Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering, musim sedikit musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini, Bu sekalian. Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita, ya. Salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasul menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah pentingnya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Jadi ketika kita makan buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu tuh, maka insya Allah itu dinilai Allah dalam rangka kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur kepada Allah, maka itu dapat pahala. Ya. Ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti, jadi isi kulkasnya coba diperbaiki ya. Kalau saya biasa memang di rumah isi kulkasnya banyakkan sayur sama buah, jadi nggak ada pilihan lain ya. Ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan, lihat isi kulkas buah, ya makan buah akhirnya kan. Apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan, malam-malam bangun adanya pare doang, nggak jadi makan kan akhirnya kan. Misalkan begitu ya, seperti itu ya. Mari kita ubah Bu sekalian, karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu, yang kita mungkin mewujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit, yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya ya. Dan supaya apa namanya, dan makanan mempengaruhi ibadah. Orang yang makannya benar, halal, toib, tidak berlebihan, ibadah juga pasti benar ya. Maka mari kita jaga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pikirin baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya. Yang saya minum kira-kira, ini nanti teman-teman mulai mikir. Kalau udah mikir udah benar tuh. Kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita jangan bermasalah. Ya. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Maka jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah, itu saja. Makan itu fungsinya itu saja.
Dan Allah udah ciptakan, ada buah, ada segala macam, ada bumbu-bumbu. Jadi mulai sekarang coba diganti. Jadi bapak-bapak yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari coba diganti. Ya, teh serai juga enak kok, teh ketumbar juga enak. Ya, banyak sekali yang enak-enak. Cuman karena kita belum biasa aja. Kita belum biasa aja. Ya, jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih aman buat badan. Jadi kita udah nggak tergoda lagi gitu kan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Gitu. Bagaimana cara menormalkan kembali menstruasi? Saya menstruasi terlalu lama atau 2 hari bersih lalu datang lagi sebelum KKN, menstruasi saya normal, tapi setelah KKN jadi lama. Stres mungkin karena KKN ya. Ya. Memang menstruasi seperti itu, pengaruhnya ke pikiran juga. Ya. Dan ada caranya sih, maksudnya kalau mau cara atau mungkin dibikin polanya ya salah satunya dengan berbekam. Berbekam itu juga salah satu cara untuk memperbaiki metabolisme badan kita. Ya, coba dirutinkan berbekam dan Mbak atau ukhti ini mungkin coba mulai mengkonsumsi ya. Tadi yang saya bilang air kelapa sama habatus sauda itu di blender. Ya, itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme atau mungkin siklus menstruasi. Saya mau nanya bagaimana cara menyehatkan fungsi liver. Lidah saya putih berigi-rigi di ujungnya, katanya di livernya terganggu. Kalau saya sih polanya yang semudah-mudahnya aja. Jadi memang tidak mutlak bisa diterapkan, tapi teman-teman bisa pakai. Liver kalau bermasalah di badan kita biasanya muncul keluhan atau muncul satu tanda dalam badan kita namanya jaundice atau kuning. Ya, kekuningan, ikterik kalau dalam bahasa medisnya. Maka ikterik itu kita obati dengan sesuatu yang Allah ciptakan yang berwarna kuning juga, seperti kunyit, wortel atau mangga atau temulawak, ya. Ditambahkan nanti dengan habatus sauda juga bisa. Ya, itu bisa dibikin seperti jamu-jamu seperti itu juga bisa. Dan liver ini fungsinya dia lab terbesarnya kita, maka jangan ganggu dan jangan bebani dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan fungsinya. Contohnya apa? Tepung, lemak, ya lemak-lemak yang dari gula juga lemak sebenarnya kalau nggak dipakai. Ya, jadi itu salah satunya. Ya bisa digunakan. Ya. Kalau gula pasir diganti gula aren, apa sama bahayanya? Ya lebih baik. Ya, tapi kalau nggak diganti, maksudnya nggak pakai gula aren juga nggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik daripada gula pasir. Ya. Dan jangan ganti dengan gula sintetik atau pemanis buatan. Saya tidak menyarankan kalau pemanis buatan. Ya. Kalau mau ganti gula aren silakan, atau mungkin madu lebih baik ya. Atau kalau mungkin gula kelapa atau gula singkong juga bisa. Minta resep untuk pasien gagal ginjal kronis. Case-case seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saran saya lebih baik berobat intensif ke herbalis. Ya, orang-orang yang paham tentang herbal gitu kan. Karena tidak cukup cuma sekedar dengan resep, karena biasanya orang-orang yang kena gagal ginjal ada underlying penyakit yang lain. Ada penyakit yang melatar belakangi, misalkan darah tinggi ya atau jantung atau apapun ya. Kalau cuma sekedar ngasih resep ya bisa aja, cuma saya nggak tahu kan ini harus dipantau ya. Kalau orang gagal ginjal itu biasanya urium, kreatininnya ya. Jadi saran saya mungkin coba di Bandung ini kan banyak nih teman-teman yang sudah buka klinik herbal tapi yang sudah senior sih ya, yang bisa menterapi seperti itu. Bukan nggak mau jawab, tapi nanti malah tidak efektif. Bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Mencari buah yang tidak baik. Maksudnya apa? Oleh buah yang baik kali ya? Ya sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya. Ya. Kan kalau apel ya, apel itu kan ada lilinnya, ada waxnya kan. Kalau manggis kan nggak ada. Apel juga kemungkinan dia disemprot juga, anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa perlakuan kimia. Banyak kok. Belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya sebagian ya, pepaya kampung kalau bahasa saya. Kemudian pisang juga tumbuh sendiri ya. Biasa tanpa ada intervensi kimia ya, seperti itu. Kalau memang terpaksa atau memang adanya buah seperti itu ya harus dicuci dulu, karena
eh, bahan kimia, pestisida pada buah-buahan atau sayuran itu tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa. Dia lengket. Anda minimal harus cuci pakai air baking soda ya, atau mungkin air alkali yang pH tinggi ya, seperti itu. Atau minimal pakai air garam. Kalau makan apa nih? Kalau makan buah jadi sering buang angin. Ya bisa diimbangi dengan makan yang hangat seperti jahe. Ya jadi kalau Anda sering buang angin ya Anda minum yang hangat-hangat juga ya, karena beberapa herbal bersifat untuk membuangnya seperti jahe, kayu manis, cengkeh, ya, bunga lawang itu juga bisa dipakai. Wih banyaknya. Saya diponis autoimun, bagaimana cara menanganinya? Ya pengalaman saya mungkin bisa dicoba, ya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Salah satu yang saya biasa sarankan bagi orang-orang atau penderita autoimun tuh minum rebusan serai ya Bu, serai. Ya, oh jadi bingung. Mendadak sedih saya. Ya, rebusan serai itu juga bisa kita pakai untuk jadi orang-orang autoimun. Ya. Kira-kira cara mengolah daging agar tetap sehat namun rasanya tetap ada? Tanya Koki lah. Bisa kok, maksudnya di bake di oven, ya di oven kan bisa. Jadi daging itu Anda bumbuin, ditunggu sekian lama. Ibu boleh paham beginian sebenarnya. Gak mesti digoreng, maksudnya gak mesti kita pakai minyak, dipanggang atau di oven itu kan bisa. Jadi daging itu dikasih bumbu kayak kunyit atau black pepper, kasih lada hitam, kasih garam, dikasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, udah meresap biasanya itu. Yang saya tadi cerita tentang ikan tadi itu saya bikin kayak begitu. Ada garamnya, ada lada hitamnya, ada jeruk nipisnya, ada minyak zaitunnya. Itu diubek-ubek aja, tunggu sebentar sampai dia meresap. Habis itu kita masukin kayak teflon gitu, seperti itulah. Ya, dibolak-balik matang juga dia dan tetap rasanya tetap enak dan tetap sehat ya. Bagaimana cara mengatasi GERD? Air jahe sama jahe di blender sama kurma disaring itu bisa. Kasih garam sedikit. Paling gampang, paling mudah ya minum air garam. Garamnya tapi bukan garam dapur ya, tapi garam Himalaya. Resep makanan untuk membakar lemak terkhusus pada pipi dan perut buncit? Gak ada. Puasa. Ya. Mau dikasih makanan kayak apapun, tapi kalau nggak ngurangin kalori yang masuk ya tetap gemuk, akan diubah jadi lemak juga. Ya. Jadi mulailah menyenangi puasa sebagaimana Anda menyenangi makan yang tidak sehat. Ya. Senangin puasa. Jadi hari puasa itu kita bahagia banget gitu kan. Ya, apalagi teman-teman di sini kan ya insya Allah mudahkan kita untuk menjadi daiyah. Maka puasa itu bukan hal yang bisa ditawar lagi sebenarnya. Apalagi teman-teman di sini sudah mulai puasa ya. Sudah rutin puasa, maka jadikan sebagai gaya hidup kita. Karena memang sains memang menjelaskan tentang itu. Puasa 2 kali seminggu, puasa 3 kali sebulan itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Saya ingin menanyakan masalah total daily, ya ini lebih detail. Memang ada kebutuhan kalori tiap orang tuh beda-beda sesuai jenis aktivitas, jenis kelamin ya. Tapi kalau kita mau dalam kondisi seperti sekarang seperti ini kita mau hitung satu-satu repot ya. Itu sebabnya saya menggunakan konsepnya konsep yang saya pakai biasanya ya kita makan ya sesuai dengan pola makanan Nabi saja. Tidak ada bejana lebih buruk dari perut kalian, kata Nabi gitu kan. Artinya apa? Kita dilarang makan berlebihan. Sehingga Nabi katakan apa? Kalaulah kalian ingin makan lebih banyak lagi, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu dihitung nggak berapa kalorinya? Enggak. Ya. Sebab kalau dalam kondisi masal ini kita mau hitung satu hari kebutuhan kalori normal standar 2000 sampai 2200. Repot kita mau hitung satu-satu nggak kelar. Ya. Jadi kita sendiri yang men-set badan atau pikiran kita, kalau lapar ya makan. Nggak perlu makan, jangan makan.
Itu aja sebenarnya. Masalah kesehatan kita zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara dikit-dikit makan. Itu aja sebenarnya. Itu mau dihitung kalori kayak apa? Sekarang teman-teman pernah ngitung kalori nggak? Katakanlah katakanlah bungkus kerupuk itu berapa kalori? Banyak loh, itu bukan hanya kalori, sudah kalorinya banyak, miskin serat, miskin gizi coba. Miskin bahan-bahan nutrisi yang lain. Itu kita kadang-kadang nggak hitung gitu loh. Maka saya katakan kalau pakai polanya Nabi ya kita makan secukupnya, gak usah kenyang-kenyang banget, ada airnya, ada minumnya, ada makannya, ada udaranya gitu loh. Sebab kalau orang-orang yang ngitung benar-benar ya repot, kalau saya sih repot sendiri, kecuali memang Anda punya target diet. Dan tadi benar kata A, ya, bahwa memang the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit, tapi munculnya vitalitas. Kalau saya ngikut BMI, kurus banget saya. Kurus banget, saya harus menurunkan badan sampai 77 kilo. Kurus banget. Jadi saya punya standar sendiri dalam badan saya gitu loh, nggak mesti ngikut di sana. Yang penting mungkin kita punya lemak total kita tidak terlalu berlebihan ya, atau mungkin lemak visceralnya tidak terlalu berlebihan, itu bisa diukur semua. Saya sering cemas apalagi kalau ada berita kematian mendadak. Jadi ikutan takut mati mendadak. Juga sampai jantung berdebar kencang. Tapi saya periksa ke dokter, tidak ada penyakit, ya emang gak ada penyakit. Terus ngapain ke dokter? Ya kecemasan itu ya terakhir teori yang ada saya baca dari beberapa kalimat atau mungkin kata-kata para ilmuwan itu, kecemasan itu muncul ya dari sisi ruhiyah, nggak usah dibahas. Sisi ruhiyah mungkin kita belum menikmati zikir, iman kita belum kita rasakan nikmatnya. Itu dari sisi iman. Tapi dari sisi mungkin fisiknya disebutkan di situ adalah mineral defisiensi. Jadi orang itu kekurangan mineral. Mineral dapat dari mana? Rimpang, garam, buah, sayur, protein, prebiotik, probiotik, itu mineral semua itu. Ya. Jadi mulailah rutin makan itu ya tiap hari. Mungkin teman-teman di sini yang Anda mungkin pas kerja atau mungkin sekolah atau nyantri atau nyantren gitu kan, tidak ada salahnya Anda mulai mengubah isi air putihnya itu dengan misalkan masukin kurma di dalamnya, atau Anda masukin kayak jahe atau mungkin kunyit, itu juga punya efek yang baik ke badan ya. Dan itu menjadi asupan mineral buat badan juga. Satu lagi ya, nggak bisa dibaca semua. Kenapa setelah minum air madu sama lemon kepala jadi pusing? Gak tahu saya. Ya, wallahu alam. Karena tiap orang itu reaksi badan ketika makan sesuatu tidak sama. Ya, pendekatan seperti ini ya mungkin tiap orang itu akan beda. Ada orang yang memang cocoknya minum air lemon sama madu ya, air hangat atau saya kasih garam. Ada yang cocoknya minum air jahe sama madu. Nah, kita yang lebih paham ya, kita yang lebih paham sehingga nanti cocoknya minum apa, minumlah itu. Banyak orang tanya, kenapa setelah minum ini saya jadi gelingan segala macam? Ya nggak usah minum kalau gitu. Cari yang lain yang lebih aman, cari yang lain yang lebih tidak mengganggu badan kita ya. Saran saya begitu. Terakhir ya. Nambah lagi. Apabila pernah operasi kista, apakah bisa hamil? Bisa. Saya kemarin sempat safar dan subhanallah ketemu dengan seorang ibu-ibu, suaminya orang Palestina apa Jordan gitu kan. Dan ceritanya di ibunya orang Indonesia. Kemudian dia cerita ke saya sekitar 3 tahun yang lalu, ya belum lah 3 tahun lalu, 1 tahun yang lalu itu dia sempat periksa ke dokter dan dokter bilang sama dia bahwa Anda tidak bisa hamil gitu kan. Kata dokternya begitu. Subhanallah. Akhirnya ya kuasa Allah, dia sempat baca tulisan saya di feed di Instagram dan dia coba praktekkan beberapa yang saya sampaikan di sana. Kemarin dia datang ke saya sudah bawa anak, gitu loh. Jadi semua tuh maksudnya kalau kita yakin pasti bisa aja lah. Asal apa? Asal kita menyadari bahwa selama ini kita tuh zolim dengan badan kita dengan berbagai macam makanan, minuman yang gak sehat. Sekarang saatnya apa? Banyakin puasa, banyakin makanan yang sehat. Nanti insya Allah akan bisa recovery sendiri dia. Badan kita tuh bisa recovery sendiri insya Allah. Jadi jangan khawatir. Ya.
Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah hampir setengah 6, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan. Ini bukan kajian untuk dicatat, tapi diaplikasikan. Ya. Kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa menerapkan semua, ya nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya. Mungkin belum bisa mengurangi gula sama sekali, ya dikit-dikit dikurangi gulanya. Mungkin belum bisa mengurangi nasi, ya mengurangi ya. Ya kita bisa tetap makan nasi cuma dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, seperti itu. Karena apa? Sayangi badan kita, dan pada akhirnya nanti kalau kita taat kepada Allah, kesehatan itu hanyalah buah dari sebuah ketaatan ketika kita mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi SAW.